Anak-anak kita saat ini adalah titipan Allah. Ketika Allah menitipkan kepada kita, Allah sudah melihat potensi kita sebagai orang tua, bahwa kita adalah orang tua yang mampu untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang solih dan solihah. Nah, sekarang kalau seandainya Allah sudah menitipkan amanah ini kepada kita, maka tentunya tidak kita sia-siakan, karena satu saat Allah akan bertanya, apa yang sudah kita lakukan terhadap amanah ini? Ya, adab berbicara itu perlu dilatih antara anak kepada orang tua, yang ini dicontohkan oleh istri, ya, adab bicara istri kepada suami, begitu pula sebaliknya, adab bicara suami kepada istri, gitu ya. Maka mengajarkan adab berbicara ini dari orang tuanya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabat Vertizon, bertemu kembali dalam kajian parenting. Insya Allah masih melanjutkan tema sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang keluargaku, sekolahku. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas siap menjadi orang tua pendidik. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa keluarga merupakan sekolah kehidupan bagi manusia, termasuk bagi anak-anak kita. Orang tua punya peran yang sangat penting, punya kendali utama dalam menjalankan proses pendidikan bagi anak-anak, supaya anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas. Sahabat Vertizon, di tema kali ini saya akan awali dengan Quran surat An-Nisa ayat 9. Insya Allah ayat ini menjadi pengingat bagi kita sebagai orang tua, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sahabat Vertizon, di dalam ayat ini menjadi perhatian bagi kita para orang tua sebagai pendidik bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah, baik lemah secara fisik, lemah secara akidah, lemah secara ekonomi, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mewujudkan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas? Tentu saja kita harus mengkualitaskan diri kita. Kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih sebagaimana doa-doa kita, maka kita pun juga harus mensolihkan diri kita. Satu lagi, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Kita perhatikan baik-baik di dalam hadis ini, bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Para ulama memang berbeda pendapat tentang masalah fitrah ini. Ada yang mengatakan bahwa fitrah ini adalah Islam, ada yang mengatakan bahwa fitrah ini adalah kebaikan, ada yang mengatakan bahwa anak kita ini dilahirkan dalam keadaan yang bersih.
Nah, tidak ada pertentangan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Jadi kita bisa pahami bahwa anak-anak kita Allah lahirkan, ya Allah berikan kepada kita, ya dilahirkan dalam keadaan fitrah, maksudnya Allah sudah kasih potensi pada diri anak-anak kita, yaitu berupa Islam. Jadi setiap anak yang lahir itu sebenarnya dalam keadaan Islam. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, ataukah Nasrani. Anak-anak kita yang saat ini bersama dengan kita sudah Allah fitrahkan dengan potensi-potensi hidup, baik itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan naluri maupun kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tinggal bagaimana orang tuanya lah nanti mendampingi bagaimana perkembangan potensi ini dan memberikan maklumat atau informasi atau pemahaman bagaimana seharusnya anak-anak kita memenuhi potensi-potensi yang sudah Allah tetapkan buat diri mereka. Nah, sehingga menjadi perhatian bagi kita para orang tua untuk senantiasa menjaga fitrah anak-anak kita ini senantiasa dalam keadaan yang baik. Ibarat kalau kita memiliki barang, dititipkan amanah satu barang oleh sahabat kita, oleh teman kita, pasti kita akan merawatnya, kita akan menjaganya. Anak-anak kita saat ini adalah titipan Allah. Ketika Allah menitipkan kepada kita, Allah sudah melihat potensi kita sebagai orang tua, bahwa kita adalah orang tua yang mampu untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang solih dan solihah. Nah, sekarang kalau seandainya Allah sudah menitipkan amanah ini kepada kita, maka tentunya tidak kita sia-siakan, karena satu saat Allah akan bertanya, apa yang sudah kita lakukan terhadap amanah ini? Sehingga ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, kita berbicara bagaimana membentuk kualitas generasi yang solih, tanggung jawab orang tua sangat dibutuhkan. Ya, jadi kalau kita berbicara problem pengasuhan yang sering dicurhatkan mungkin oleh para ibu, oleh para ayah yang sulit untuk mendidik anak-anak mereka, sebenarnya yang menjadi problem utama dalam pengasuhan itu adalah rata-rata adalah dari kita sendiri, dari para orang tua. Orang tua yang belum siap mengemban tanggung jawab sebagai orang tua. Siap menikah tapi belum siap menjadi orang tua. Nah, ini yang harus menjadi introspeksi diri bagi kita semua, menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Selama ini sudahkah kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang tua? Dan sudahkah kita memiliki kemampuan dalam mendidik anak-anak kita sehingga bisa terwujud generasi yang solih dan solihah dari tangan-tangan kita para orang tua? Nah, apa saja tanggung jawab orang tua? Khususnya yang akan saya bahas di sini adalah tanggung jawab pendidikan. Terkait tanggung jawab yang lain cukup banyak, salah satunya adalah tanggung jawab nafkah. Bagaimana para ayah harus memastikan bahwa nafkah yang dia cari, pekerjaan yang dia geluti untuk memenuhi nafkah keluarga dipastikan adalah nafkah yang halal, tidak tercampur pada harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tercampur dengan yang haram itu akan berpengaruh nanti dalam kualitas pendidikan anak-anak kita di rumah. Oleh karena itu orang tua juga harus belajar bisa memetakan mana harta yang halal, mana harta yang haram, mana pekerjaan yang Allah ridho, mana pekerjaan yang Allah nggak ridho. Sehingga dengan pemetaan ini dia bisa mencari di sepanjang muka bumi ini harta-harta yang halal saja. Nah, bagaimana tanggung jawab orang tua supaya kita bisa mendidik anak-anak kita melahirkan generasi yang berkualitas, solih dan solihah? Yang pertama adalah menanamkan tauhid. Kenapa tauhid ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Untuk menyadarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka itu adalah hamba Allah yang punya misi ketika hidupkan di dunia, diciptakan di dunia itu dalam rangka untuk beribadah, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin di dalam materi keluargaku, sekolahku. Jadi menanamkan tauhid ini tidak sekedar
mengajak mereka untuk menghafalkan rukun iman dan rukun Islam, ya. Tapi bagaimana pendidikan tauhid ini mampu memberikan pengaruh pada pikiran dan jiwa mereka. Untuk anak usia dini tentu saja dengan pembiasaan-pembiasaan, ya. Misalnya dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyib. Ya, menanamkan tauhid itu dengan membiasakan kalimat thayyibah. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah kepada anak-anakmu ya kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka pertama kali yang harus kita ajarkan adalah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu bagi bayi-bayi yang lahir ini ya, biasanya pertama kali yang dilakukan oleh orang tua, khususnya ayahnya, adalah dengan mengazankan, ya. Salah satu manfaat dari azan itu kan untuk menjauhkan ya setan-setan. Kalau kita baca di dalam hadis, ketika suara azan itu berkumandang, setan itu lari terbirit-birit gitu kan. Nah, begitu pula ketika kita kumandangkan azan di telinga anak-anak kita, harapannya adalah supaya anak-anak kita tidak diganggu oleh setan. Ya, maka perkenalkan pertama kali adalah kalimat tauhid. Nah, ini harus senantiasa kita ulang-ulang kepada anak-anak kita, mulai dari dia masa bayi sampai dia nanti masa balita, membiasakan dia untuk berzikir, mengucapkan alhamdulillah terhadap segala nikmat ya yang telah dia dapatkan, mengucapkan astagfirullah ya, kemudian mengucapkan bismillah ketika ingin memulai segala sesuatu, kemudian kita bimbing dia dengan doa-doa sehari-hari. Nah, itu salah satu cara untuk menanamkan tauhid. Nah, menanamkan tauhid ya, itu salah satunya juga bagaimana menjaga anak-anak kita ini dari gangguan-gangguan yang bisa merusak tauhidnya. Misalnya tayangan-tayangan, baik itu melalui media cetak ataukah media elektronik atau gadget yang itu bisa merusak tauhid anak kita. Maka jauhkanlah ya anak-anak kita dari tontonan-tontonan ya atau hal-hal yang bisa merusak akidah mereka. Jangan sampai kemudian ya mereka memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang sifatnya makhluk ya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, anak-anak kita itu lahir dalam keadaan fitrah. Sebenarnya kalau untuk didekatkan dengan tauhid itu sangat mudah sekali. Kenapa anak-anak kita jauh? Ya, kalau misalnya ada anak-anak kita yang susah sekali untuk didekatkan dengan tauhid, biasanya sudah ada perusak-perusaknya. Ya, sudah ada rumput-rumput yang merusak bangunan tauhidnya. Ya, entah itu lewat tontonan atau misalnya lewat kebiasaan yang buruk yang ada di rumah. Ya, di rumah lebih banyak diperdengarkan lagu-lagu atau musik-musik yang menjauhkan diri mereka dari keimanan gitu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi para orang tua. Nah, kemudian yang kedua, menjadi tanggung jawab orang tua adalah memberikan kasih sayang ya. Kasih sayang ini merupakan fitrah. Ya, fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat dalam pembahasan kita di materi pranikah ya, di situ disampaikan bahwa Allah kasih potensi pada diri manusia. Setiap manusia itu naluri berkasih sayang, menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Allah kasih naluri kasih sayang ini dalam rangka untuk memperbanyak ya keturunan manusia. Nah, kasih sayang kepada anak ini pun juga fitrah yang sudah Allah berikan pada diri ayah maupun ibu. Hanya saja memang kadarnya berbeda-beda tergantung bagaimana dulu ayah dan ibu ini mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya ya. Memberikan kasih sayang ini merupakan perkara yang mutlak harus dilakukan. Kasih sayang itu bukan bukan sekedar berwujud materi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi anak-anak kita. Kasih sayang itu bisa kita lakukan dengan belayan, pelukan, perhatian, ya. Kemudian dengan
mengelus kepalanya gitu ya, menciumnya, itu adalah bentuk kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah di dalam kehidupan beliau ketika beliau sedang berjalan ya, kemudian melewati kumpulan anak-anak, beliau selalu menyapa anak-anak tersebut dan mencium satu persatu anak-anak yang sedang bermain ya. Hal ini menjadi pertanyaan orang Badui gitu ya, salah satu orang Badui, loh kok ternyata Rasulullah suka dengan anak-anak gitu kan, padahal orang Badui ini tidak pernah sedikit pun gitu ya mencium anak-anak mereka. Nah, ini pembelajaran yang sangat penting bagi kita orang tua ya. Sesibuk apapun kalau kita mau bandingkan sama Rasulullah itu kan sangat sibuk ya, yang diurusi bukan sekedar umat satu RT ya, tapi masyarakat yang luas baik muslim maupun non muslim ya. Kalau mau disetarakan, posisi beliau saat itu di Madinah itu seperti kepala negara gitu, tapi masih sempat gitu ya untuk bermain bersama dengan anak-anak. Nah, ini wujud kasih sayang yang ditampilkan dalam kehidupan Rasulullah kepada anak-anak yang patut untuk kita tiru. Maka kasih sayang ini juga harus kita lakukan ya di rumah-rumah kita ya, kehangatan ya, obrolan yang dipenuhi dengan rasa sayang, perhatian antara satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana supaya obrolan itu nggak melulu kamu sudah makan atau belum, kamu sedang ngapain hari ini gitu ya, PR-mu sudah dikerjakan atau belum. Tidak seperti itu. Itu namanya bukan komunikasi kasih sayang, itu hanya pertanyaan-pertanyaan saja. Maka lakukan ya kasih sayang dalam bentuk komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, bertanya sambil kemudian bercanda ya, kemudian juga saling menasehati di sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengajarkan adab ya. Rincian pembelajaran adab ini nanti akan kita sampaikan di materi-materi yang berikutnya ya. Sekilas saya sampaikan gitu ya, pembelajaran adab ya, misalnya bagaimana adab berbicara ya. Adab berbicara itu perlu dilatih antara anak kepada orang tua, yang ini dicontohkan oleh istri ya, adab bicara istri kepada suami, begitu pula sebaliknya adab bicara suami kepada istri gitu ya. Maka mengajarkan adab berbicara ini dari orang tuanya secara langsung. Kemudian misalnya adab ke kamar mandi, bagaimana supaya anak-anak kita paham bagaimana adab-adab ke kamar mandi. Mohon maaf, kebanyakan orang tua tidak memperhatikan. Seharusnya ketika anak-anak kita mau mandi ya, melepas pakaian di dalam kamar mandi, bukan di luar kamar mandi ya. Jadi biasa kalau anak balita gitu kan, ketika mereka mau mandi gitu, biasanya ucul pakaiannya, dilepas pakaiannya di mana? Di luar kan. Nah, ini harus diajarkan adabnya, nak. Kalau mau mandi ya, buka pakaian di dalam kamar mandi ya. Kalau misalnya sulit, maka harus dibantu gitu kan, dibantu oleh orang tuanya. Keluar kamar mandi juga begitu, ada adabnya. Nggak boleh kemudian ketika keluar mandi gitu ya tanpa pakaian sama sekali gitu. Nah, ini diajarkan sejak dini ya. Seperti misalnya, mohon maaf, ketika bayi saja, kalau di masyarakat kita itu bayi mau mandi itu kan ditontoni ya gitu ya. Ayo nih mau mandi ya, mau papung gitu ya. Banyak yang nonton. Ini adab yang tidak baik sebenarnya gitu ya. Seharusnya kalau anak bayi, adik bayi mau mandi, cukup ibunya dan adik bayi saja. Minta supaya orang-orang yang tidak berkepentingan untuk menunggu di luar saja gitu ya sampai si bayi selesai mandi. Nah, ini kita ajarkan sejak dari dini, menjaga aurat ya. Nanti kalau sudah masanya mumayyiz, sudah kita sampaikan bagaimana adab berpakaian ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti ketika keluar rumah, adab berpakaiannya seperti apa, batasan auratnya bagaimana, bentuk pakaiannya bagaimana, itu kita ajarkan ketika di usia mumayyiz, sehingga nanti ketika dia sudah balik, dia siap untuk menutup auratnya secara sempurna
ya. Itu contoh rangkaian pelajaran adab mulai dari anak itu bayi sampai dia menjelang balik, bahkan ketika sudah balik, ya. Nah, kemudian adab bergaul juga seperti itu, ya. Bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan. Kalau masih balita itu kan masih biasa mereka bermain ya antara laki-laki dan perempuan. Itu bermain bareng-bareng, ya, itu biasa. Tetapi nanti kalau sudah mumayyiz, sudah mulai diajarkan yang laki-laki bermain dengan laki-laki, yang perempuan bermain dengan perempuan. Kenapa? Karena ada naluri jinsiyah, naluri ketertarikan dengan lawan jenis yang sudah mulai berkembang pada saat itu, ya. Maka sudah mulai kita atur sampai nanti ketika dia balik dia tahu bahwa berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan, ya. Itu nanti kita rancang sejak usia dini, usia mumayyiz, dan usia balik. Di dalam Islam, ya, ada pembagian rentang usia pendidikan buat anak-anak kita, ya. Mulai dari usia dini 0 sampai 6 tahun, ya. Kemudian usia mumayyiz 7 tahun sampai 14 atau 15 tahun, ya, atau sebelum balik, ya. Kemudian berikutnya adalah pendidikan setelah balik. Nah, ini harus diketahui oleh orang tua, ya, masa-masa ini, fase-fase pendidikan ini, sehingga konten kurikulumnya juga bisa dirancang oleh orang tua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan ibadah, ya. Mengajarkan ibadah ini juga menjadi tanggung jawab bagi orang tua, ya. Orang tua tidak bisa menyerahkan pembelajaran ibadah ini melalui sekolah saja atau melalui guru-guru TPA saja, ya. Pendidikan utama untuk masalah ibadah ini ada di dalam rumah. Maka kalau anak-anak kita sudah diajarkan sholat, sudah diajarkan wudhu, maka untuk memastikan bahwa wudhunya benar, sholatnya benar, itu ada di dalam rumah. Jadi mohon untuk orang tua memperhatikan ketika anak kita sudah diajarkan oleh guru-gurunya, gitu ya, berwudu yang benar. Coba diperhatikan ketika di rumah sudah benarkah wudunya. Jangan sampai nanti ketika sudah balik, ya, mereka masih bingung wudu yang benar, tidak paham mana batasan-batasan anggota tubuh yang wajib terbasuhi oleh air, ya. Bahkan misalnya dalam masalah ibadah untuk perkara sholat, jangan sampai kemudian ketika mereka balik mereka belum hafal, belum fasih membaca bacaan sholat. Nah, kalau di usia balik anak-anak kita itu masih banyak PR-nya di masalah fikih ibadah sholatnya, berarti ada yang bolong, yang belum kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Mungkin secara informasi anak-anak sudah didapatkan dari sekolah, tapi belum tentu dia menjalankannya atau memahaminya, karena sifat pembelajaran di sekolah itu transfer ilmu. Mereka bisa jawab secara lisan, bisa jawab secara tertulis, rukun sholat, syarat sah sholat. Tapi pada faktanya, prakteknya, kalau tidak difahamkan, ya, praktek dengan benarnya seperti apa, konsekuensinya ketika rukun dan syarat ini tidak kamu penuhi, maka sholatmu tidak sah, sholatmu nggak diterima, dan sebagainya. Dan itu ditanamkan itu di usia mumayyiz, gitu ya. Makanya nanti kalau pembelajaran di usia mumayyiz, ya, mulai dari usia 7 tahun sampai menjelang balik itu sudah tidak lagi sekedar pembiasaan seperti anak usia dini, tapi sudah dengan ilmunya, ya. Jadi kalau masalah sholat itu, ya, kalau di usia dini itu pembiasaan sholat untuk anak usia dini, tapi di usia mumayyiz sudah dengan ilmu fikih sholatnya, ya, sehingga terwujud pemahaman, ya. Nanti ini kaitannya dengan tauhid, pendidikan tauhid, bagaimana bahwa sholat itu merupakan wujud dari keimanan seorang muslim, ya. Jadi sholatnya itu dengan penuh kesadaran nanti, bukan karena disuruh orang tuanya, sehingga orang tua nggak usah khawatir kalau orang tuanya sedang pergi meninggalkan anak-anaknya di rumah, dia sudah terbentuk kesadarannya untuk sholat secara mandiri. Nah, kemudian yang kelima, mengajarkan Al-Quran, ya. Ini juga bagian yang penting, harus difahami orang tua. Maka
sebaiknya orang tua juga harus memproses dirinya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, khususnya para ibu. Jadi kalau yang masih punya kesempatan nih untuk belajar tahsin, ya, segera pelajari supaya bisa mengajarkan anak-anak secara langsung mempelajari Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Anak-anak itu sebenarnya nggak susah kok, ya, diajari, selama yang mengajarkan ilmu ini dia mengajarkan dengan tulus, ya. Coba deh lihat, kalau kita perhatikan kenapa sih guru-guru itu sangat mudah sekali gitu ya untuk ditiru oleh anak-anak kita, untuk diikuti oleh anak-anak kita, karena guru-guru ini mengajar dengan tulus, ya. Kenapa dengan tulus? Karena kita sudah menyerahkan anak-anak kita ini kepada mereka untuk dididik. Ada rasa tanggung jawab dari para guru. Nah, harusnya sense ini juga kita miliki, ya, sebagai orang tua. Yang ngasih anak itu kan Allah langsung, ya. Kalau tadi antara kita sama guru, antara manusia dengan manusia, nah ini Allah langsung kasih titip, ya, anak kita kepada kita. Nah, harusnya kita sadari, kita pun juga harus mengajarkan, ya, kepada anak-anak kita, ya, dengan tulus, kasih sayang, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, termasuk mengajarkan Al-Quran, ya. Jadi ibu, khususnya para ibu, ya, mohon supaya perbaiki bacaan Al-Qurannya. Jadi anak-anak pun juga senang gitu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Pernah nggak kita memperhatikan ketika kita membaca Al-Quran ini, kalau yang punya anak-anak balita, pasti anak-anak balita kita ngerebut Al-Quran kita, gitu kan? Ya, langsung diambil gitu, ya. Dia juga pingin ikut membaca. Ini loh yang dikatakan Rasulullah tadi itu fitrah, gitu, ya. Maka jangan sampai fitrah ini hilang, tercabut gara-gara, ya, bacaan Al-Quran itu digantikan dengan bacaan-bacaan yang lain atau tontonan-tontonan yang lain yang tidak bermanfaat. Kalau bacaan yang bermanfaat atau tontonan bermanfaat tidak ada masalah, ya. Oleh karena itu, ya, jadikanlah rumah kita sebagai rumah Al-Quran, ya. Sebagaimana dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan menjadi luas bagi pemiliknya. Malaikat akan mendatanginya, setan menjauhinya, dan banyak kebaikannya. Dan rumah akan menjadi sempit bagi pemiliknya, malaikat menjadi terhalang, setan kemudian hadir, dan sedikit kebaikannya jika rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, ya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Nah, jadi diperhatikan, ya, kira-kira di rumah kita itu lebih banyak dibacakan apa, ya, atau diperdengarkan apa, ya. HP-nya lebih banyak anak-anak kita menonton konten-konten apa, ya. Maka jauhkan, ya, konten-konten yang akan menjauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya mengajarkan keterampilan hidup, ya. Mulai dari kalau anak usia dini, ya, nanti di tahapan tumbuh kembangnya itu mulai dari usia bayi, ya, dia bisa tengkurap gitu, ya, kemudian merangkak, kemudian duduk dan berjalan. Itu proses-proses, ya, keterampilan hidup, bisa makan sendiri, ya. Jadi ada masa anak memang harus mulai makan sendiri, nggak melulu kemudian disuapi orang tuanya, ya. Kan ada adab-adabnya juga. Ketika misalnya orang tua malas gitu, ya, membiarkan anaknya makan sendiri karena berantakan, ya. Ini pernah diajarkan oleh Rasulullah, ya. Jadi ada sahabat yang dia ketika ada makanan gitu, ya, kemudian dia tangannya suka kemana-mana gitu, ya. Jadi makanan itu jadi berhambur, ya. Kemudian bagaimana cara Rasulullah menegur, ya? Bukannya kemudian disuapin anak itu, enggak, tapi ditegur oleh Rasulullah dengan kata-kata begini, ya. Wahai gulam, ya, wahai anak, ya, bacalah bismillah
ambillah dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat denganmu. Gitu kan enak ya. Jadi kalau kita belajar hadis terkait dengan pendidikan, itu luar biasa bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan pendidikan ya. Jadi ketika Rasulullah ingin mengajarkan sholat malam kepada Abdullah bin Umar, Rasulullah berkata begini kepada Abdullah bin Umar, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar yang sering melaksanakan sholat malam. Ya, Masya Allah, itu bahasa-bahasa motivasi yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Nah, termasuk mengajarkan keterampilan hidup, ya, bangun, ya, makanya anak-anak itu harus dibuatkan jadwal, ya, bangun jam berapa, makan jam berapa, ngajinya jam berapa, ya, kemudian misalnya ada pembelajaran terkait dengan berhitung, mewarnai untuk anak usia dini atau yang usia SD, ya, belajar ilmu pengetahuan itu dijadwal sehingga mereka kehidupannya itu terpola gitu. Ya, nggak yang kemudian ngalir gitu aja, tapi dia tahu waktu, oh waktunya jam sekian saya harus apa, oh udah azan berarti waktunya untuk sholat, oh setelah sholat waktunya baca Al-Quran, oh setelah sholat waktunya hafalan, oh setelah sholat waktunya murojaah gitu ya. Jadi dibuatkan jadwal ya, sehingga mereka pun terampil dalam mengelola waktu yang mereka miliki. Keterampilan hidup juga bisa kita tanamkan dengan pembiasaan-pembiasaan, misalnya pakai baju sendiri, mengkancingkan baju sendiri gitu kan, memilih pakaiannya sendiri dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketujuh, menyediakan lingkungan yang baik. Ini sangat penting ya. Lingkungan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak-anak kita. Jadi terkadang kesulitan orang tua dalam mendidik anak-anak karena lingkungan yang ada itu dalam tanda kutip merusak. Nah, sehingga harus diperhatikan. Di dalam Islam pun ada adab-adab bagaimana kita memilih tempat tinggal. Tempat tinggal yang kita pilih adalah tempat tinggal yang di situ bisa mengkondusifkan orang-orang yang ada di dalamnya, keluarga kita gitu ya, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fitrahnya tetap bisa terjaga. Nah, kemudian tadi ya, menafkahi dengan harta yang halal, memberikan nama yang baik ya. Satu perhatian ya terkait dengan nama ya, walaupun kadang anak-anak kita sudah kita kasih nama yang baik, tapi terkadang saya sering melihat di tengah-tengah masyarakat, terkadang orang tua memanggil panggilan ya, atau gelar-gelar buat anak-anaknya, tapi panggilan atau gelar-gelarnya itu kurang ahsan ya, tidak baik gitu ya, misalnya si cebol gitu ya, si ireng dan sebagainya. Jangan kemudian memberikan panggilan-panggilan ya kepada anak-anak kita yang kemudian akan melemahkan percaya dirinya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang kita juga bercanda, tapi candaan yang kita lontarkan kepada anak-anak kita adalah candaan-candaan yang itu bisa merusak mental mereka. Nah, apa saja bekal yang harus kita miliki sebagai orang tua ya? Bekal ini sebenarnya sudah harus kita persiapkan sebelum kita masuk dalam kehidupan rumah tangga ya. Yang pertama, bekalnya ilmu dasar. Walaupun nanti ilmu ini akan terus kita update dan upgrade, ilmunya terus kita tambah, karena problem kehidupan masyarakat, termasuk problem kehidupan manusia dan anak-anak itu terus berkembang. Kalau ilmunya nggak kita tambah, kita akan kebingungan bagaimana menyelesaikan problem anak-anak kita. Ya, kalau zaman dulu kita itu nggak disuruh belajar, itu sudah sadar belajar sendiri. Tapi nggak bisa kita pakai teori itu dalam kondisi anak-anak kita saat ini. Ya, karena kalau dulu yang ada hanya TVRI gitu kan, nggak ada gadget ya, nggak ada tontonan-tontonan yang lain, boy band gitu ya, Korean Wave itu juga nggak ada ya. Kalaupun malam-malam aja kita itu paling pol habis isya sudah harus pulang ke rumah. Kenapa? Karena kalau
malam-malam masih di rumah itu gelap, ya toko-toko juga udah tutup, belum ada mal-mal yang besar, belum ada kafe-kafe seperti sekarang. Beda kondisinya dengan saat ini, ya. Maka harus difahami, perkembangan ilmu harus senantiasa kita ikuti, termasuk perkembangan teknologi, sehingga orang tua jangan sampai kalah gitu ya dengan anak-anak mereka. Orang tua harus selangkah lebih maju daripada anak-anak dalam masalah ilmu dan juga teknologi. Maka kesiapan ilmu, khususnya ilmu agama dan ilmu parenting, itu wajib untuk dipelajari sepanjang hayat orang tua, sehingga orang tua punya bekal juga bagaimana harus mengedukasi anak-anaknya supaya paham agama. Kemudian kesiapan fisik, ya, punya anak itu ya memang bukan menjadi beban, memang merupakan tanggung jawab kita, ya, yang secara fisik itu dibutuhkan, ya, dalam mengurusi mereka, ya. Jadi khususnya para ibu, ya, para ibu ini harus punya fisik yang kuat, ya. Ketika dia punya bayi, ya, dia udah nggak bisa istirahat sebagaimana ketika istirahatnya dia sebelum dia punya bayi. Istirahatnya seorang ibu itu sudah beda dengan istirahat seorang wanita ketika dia belum memiliki anak. Kadang ibu harus tidur hanya 3-4 jam, ya, karena pekerjaan rumah tangga yang harus dia laksanakan, maka dia harus memiliki fisik yang kuat, ya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian kesiapan mental juga, ya. Jadi tidak mudah stres, mampu untuk mengelola emosi. Kalau misalnya anaknya sering rewel, kemudian anaknya nggak mau makan, ya dia tahu gitu bagaimana cara mensikapinya, nggak kemudian pusing sendiri, stres sendiri gitu ya. Akhirnya menyebabkan mentalnya pun juga terganggu. Nah, ini nggak diharapkan, ya. Jadi memiliki anak itu berarti menambah tanggung jawab. Maka orang tua harus menyiapkan dirinya siap bertanggung jawab terhadap anak yang Allah titipkan kepadanya. Kemudian banyak berdoa tentu saja supaya Allah berikan keturunan yang saleh, ya. Sebagaimana doa, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, ya. Kemudian doa-doa yang lainnya, ya, doa Nabi Yusuf, ya, doa Nabi Ibrahim gitu ya, untuk anak keturunan, ya, anak keturunan kita itu perlu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja supaya proses pendidikan ini berjalan dengan baik dan tidak berat, tentu saja kita harus menyiapkan pasangan yang baik pula, ya. Pasangan yang tentu saja dia paham tentang agama dan juga dia bisa memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Ketika dia paham agama kan otomatis dia punya bekal, ya, dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian berdoa, ya, ketika berkumpul, ya, dengan suami atau dengan istri supaya dijauhkan dari gangguan setan, kemudian mampu mengelola emosi, memiliki sifat kasih sayang dan menghargai. Jadi hargai anak kita itu sebagai manusia. Kebanyakan orang tua menganggap, ya, anak kita ini makhluk yang nggak bisa apa-apa, ya. Udah deh kamu pokoknya diatur aja gitu, ya. Padahal dia juga manusia. Anak-anak kita itu manusia, punya perasaan, ya, punya hati, punya naluri, ya. Kalau misalnya ditertawakan terhadap kesalahan yang dia lakukan, itu dia sebenarnya malu, cuma dia tidak menampakkannya gitu kan. Kalau anak-anak, apalagi anak-anak usia dini itu kan dia polos, ya. Ya, perasaannya tuh masih kadang masih belum bisa terdeteksi dengan baik. Kalau ketika orang sekelilingnya itu mentertawakan, misalnya ketika dia keluar kamar mandi tanpa pakaian, kemudian ditertawakan sama orang-orang sekitarnya, bukan malah diselamatkan gitu kan, maka dia akan menganggap bahwa apa yang dilakukan itu sah, itu membuat orang senang gitu kan, karena akalnya dia belum sempurna. Jadi belum paham orang-orang ini mentertawakan saya karena apa
Ya, makanya hati-hati, jangan sampai kemudian kita keliru dalam mendidik anak karena kurangnya bekal kita dalam mempelajari bagaimana memahami proses tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, kemudian tentu saja kita sebagai orang tua harus memperbaiki diri sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kita hari ini merupakan bentukan dari keluarga kita. Jadi seorang muslim yang dia sudah mempelajari Islam, harusnya pembentukan kepribadian diri seorang muslim sandarannya adalah akidah Islam. Sudah tidak lagi bentukan orang tuanya. Jika ya apa yang dibentuk oleh orang tuanya itu sesuatu yang positif, maka diambil hikmah di sana bahwa inilah yang memang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika ada pendidikan dari orang tua kita yang buruk terhadap kita sehingga membuat luka pada diri kita, kemudian membuat luka pengasuhan yang berimbas pada diri kita, jangan sampai kemudian hal ini terimbas kepada anak kita lagi. Ya. Jadi jangan lakukan kesalahan pendidikan secara turun-temurun. Jadi kalau misalnya dulu, mohon maaf, kalau dulu orang tua kita mendisiplinkan kita dengan cara yang keras, mohon maaf, misal dengan memukul, ya, maka jangan lakukan lagi hal yang demikian kepada anak-anak kita. Karena Rasulullah tidak mencontohkan mendisiplinkan anak dengan cara memukul, kecuali ada masanya ketika dia usia 10 tahun, itu pun kalau dia tidak mau melaksanakan hukum-hukum syariat. Pukulannya pun juga dengan syarat tidak boleh yang menyakitkan. Ya. Jadi jangan ambil ya kesalahan masa lalu dalam pendidikan di keluarga kita untuk kita terapkan, kita jalankan di keluarga kita. Jadi timbangannya itu harus timbangan akidah dan syariat, ya. Sehingga orang tua perbaiki diri, ya, baik lisannya, tingkah lakunya, kepribadiannya, ya, ibadah-ibadahnya, ya, masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa jadi teladan buat anak-anak kita, ya. Sampai di sini mungkin kalau ada diskusi atau pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama, bagaimana cara mendidik anak agar tidak manja, ya. Harus dilihat dulu manjanya kenapa, ya. Kalau anak itu manja pada aspek segala sesuatu pokoknya harus ibu, segala sesuatu harus sama ibu, gitu ya. Bisa jadi anak ini merasa tidak nyaman dengan lingkungannya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Apakah anak kita selama ini, gitu ya, merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang ada di sekitarnya karena bisa jadi dia kurang interaksi. Kalau kurang interaksi, maka kita harus bantu dia mudah berinteraksi. Kalau manjanya misalnya makan harus disuapin sama ibu, mandi harus sama ibu, berpakaian harus sama ibu, pokoknya sama ibu. Ya, ini bisa jadi ada kesalahan, ya, pada pola asuh kita kepada anak kita yang harusnya dia sudah mandiri, ya, kita bantu karena kita malas dengar rengekannya, gitu ya. Contoh waktu bayi ketika anak nangis itu kan nangisnya macam-macam. Nangis karena dia lapar, nangis karena dia lagi buang air, gitu ya. Nangis karena kena gigitan serangga, ya, atau nangis cuma pingin diperhatiin aja, ya. Nah, ini kan harus kita ketahui. Jadi kan nggak semua nanti ketika anak nangis itu harus langsung kita angkat, enggak, gitu ya. Nah, ini dari sini aja bisa jadi kita melakukan kesalahan karena tidak mendeteksi, gitu ya. Ini anak nangisnya karena apa. Nah, kemudian anak tidak kita biasakan pula untuk mengerjakan kebutuhannya sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri. Misalnya makan, ya harusnya dia sudah bisa makan sendiri, tapi karena kitanya nggak sabar
menunggu dia makan, ya, maka akhirnya kita dulang, sampai besar kita dulang, ya, kita suapin. Jadi makanan itu nggak pernah habis kecuali kalau disuapin oleh ibunya, ya. Nah, ini yang harus dilatih pada diri anak-anak kita. Ini karena nggak dikasih tahu ya usianya berapa, ya. Kalau usianya dia sudah usia mumayyiz, ya usia 7 tahun gitu ya. Ini udah kita bisa kasih sudah bisa kita kasih pengertian bahwa kamu udah besar nak, kamu sudah harus mandiri, ya, makan sendiri, mau minum bisa ambil sendiri, ya. Jadi latihan itu ya untuk bisa mandiri ya sejak dari usia dini, ya. Makanya nggak semua kemudian dia ketika mau minum, kalau dia sudah mampu untuk mengambil minum sendiri, silakan dia untuk mengambil sendiri. Tinggal kita sediakan gitu ya gelas yang anti pecah gitu ya, atau peralatan makan yang anti pecah. Nah, kemudian kemandirian belajar juga seperti itu, ya. Kapan dia harus kita dampingi secara penuh, kapan dia harus kita lepas, itu dengan cara memberikan jadwal kepadanya gitu ya. Nah, ini waktunya baca buku, silahkan kamu baca dari halaman sekian sampai halaman sekian. Bacanya yang keras ya biar Bunda dengar, ya. Nah, nanti kemudian kita ajak mereka untuk berdialog gitu ya. Apa yang kamu pahami dari bacaanmu? Nah, itu cara-cara kemandirian ya supaya nggak manja. Nah, maka orang tua kadang juga harus tegel gitu ya. Maksudnya kalau dia harus menyelesaikan sendiri ya selesaikan sendiri. Misalnya ngerjain PR, ya. Kalau misalnya ngerjain PR-nya itu hanya dengan misalnya dapat tugas menulis ya cerita yang ada di buku, kemudian dia nangis-nangis nggak mau mengerjakan karena lelah, ya motivasi saja, jangan kemudian kita turun tangan gitu untuk mengerjakannya, ya. Atau kesulitan gitu ya, anak saya pernah menangis itu kesulitan ketika tidak bisa mengikat tali sepatunya, ya. Jadi penting loh ibu-ibu itu membelikan sepatu, jangan asal membelikan yang langsung masuk gitu ya. Tapi sesekali belikan deh sepatu anak yang itu ada tali yang harus dia ikat. Itu ternyata membantu dia untuk melatih kesabaran dia. Ya, melatih kesabaran, kemandirian, kecepatan, ya, itu di situ, ketelitian, ya. Jadi lumayan tuh lewat tali sepatu bisa mendidik kemandirian buat dia, ya. Jadi nanti karena nggak ditulis ya usianya, nanti tinggal dilihat usianya seberapa. Kalau saat itu dia memang harus mengerjakan sendiri, kerjakan, ya. Nah, kemudian bolehkah sebagai kakak mendidik adiknya? Oh ya, boleh gitu ya. Karena kan pendidikan itu semua yang ada di dalam rumah itu akan terlibat, baik kakek maupun nenek. Jadi kalau di dalam rumah itu ada kakek, ada nenek juga. Jadi harus sevisi sebagaimana pembahasan kita kemarin. Visi semua orang yang ada di dalam rumah itu sama, ya. Termasuk ketika kakak ini ya yang sudah besar gitu, yang dia sudah punya kemampuan untuk mendidik adiknya, memang kita siapkan kakak ini juga bisa jadi teladan, partner bagi orang tua untuk mendidik adik-adiknya, ya. Sehingga beban orang tua juga tidak terlalu berat, dalam arti ada kakak yang sudah bisa jadi contoh, ya. Kadang kan anak-anak itu akan saling terbuka antara satu dengan yang lain, antara kakak dan adik. Adik nggak terbuka sama orang tua, tapi dia bisa terbuka dengan kakaknya. Maka kakak ini pun juga harus kita didik, ya, kita pahamkan supaya dia bisa menjadi teladan bagi adik-adiknya. Ya, misalnya mengajarkan doa-doa untuk adik-adiknya. Kalau misalnya usianya juga sudah cukup, dia bisa mengajarkan Iqra buat adiknya gitu kan. Nah, ini sangat bisa sekali dan boleh ya ketika kakaknya itu sudah mampu untuk mendidik. Kalau belum mampu ya dia jadi teladan dulu aja gitu ya. Nah, makanya keberhasilan anak-anak kedua, ketiga, keempat itu tergantung juga pada anak yang pertama. Kalau kita sukses nih mendidik anak yang pertama, insya Allah anak kedua, ketiga dan seterusnya nggak begitu sulit dalam pembentukan karakternya. Kemudian apakah memondokkan anak dari usia dini termasuk melepas kewajiban orang tua mendidik anak? Ya, kewajiban pengasuhan ya. Jadi
Orang tua itu wajib untuk mengasuh anaknya sampai anaknya itu benar-benar dia bisa mandiri. Terkait dengan memondokkan anak di usia dini ya, kalau saya di anak usia 7 tahun ya, karena dia di masa-masa mumayyiz yang masih butuh bimbingan dari orang tuanya dan butuh, butuh asupan kasih sayang yang penuh juga dari orang tuanya, maka kalau saya sarankan untuk usia dini jangan dulu dipondokkan. Pastikan kemandirian dia sudah terbentuk ya, kemudian, dasar-dasar ilmu agama itu sudah dia miliki, dasar-dasar adab juga sudah dia miliki. Nanti ketika dia menjelang balik atau saat balik, kemudian dia siap untuk dipondokkan ya. Dan jangan memaksa anak untuk dipondokkan. Ketika dia tidak mau, maka tidak boleh dipaksa. Maka nanti orang tua yang punya kewajiban untuk memberikan bekal di rumah ketika anak tidak mau dipondokkan ya. Nah, jadi itu 3 pertanyaan yang bisa kita bahas hari ini ya. Semoga kita bisa terus memproses diri kita menjadi orang tua yang berkualitas, sehingga anak-anak kita pun juga menjadi anak-anak yang berkualitas, yang insya Allah kalau anak-anak kita adalah orang-orang yang berkualitas akan melahirkan keturunan yang berkualitas pula. Insya Allah Allah akan kumpulkan kita bersama-sama di surga. Allahumma amin. Wabil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.